dikeker terus oleh seorang Bideanio dengan M24, tetapi dari belakang ada seorang super epic Baretta berhasil mendapatkan satu, tapi ternyata Evos harus buat diberikan kesempatan oleh Eko dan Smoke. Dan kali ini Onyx sedikit kesulitan karena sang singa muda sudah mulai masuk ke daerah pertahanan mereka. Seorang Kiba berhasil mendapatkan satu player pada akhirnya. Onyx harus tumbang di posisi. Bahkan sudah mulai dirasakan Dos berhasil mendapatkan seorang Ras menggunakan satu granatnya di sana. Bakal mendapatkan satu poin eliminasi kah atau tidak? Tersisa GRC aja kali ini. Eko Esports. Alternatif drop zone dari GRC, Pak. Yes, itu bakal menjadi salah satu hal yang cukup menyulitkan untuk GRC. Untuk First Riders maksud gua kalau sekiranya mereka harus terpick off satu persatu. Dan kali ini First Riders Eclipse sudah mematangkan posisi mereka. Satu orang North juga sudah mulai bergerak untuk lebih dalam, bergerak meng-scout ke arah graveyard yang dimana GRC Lim sudah coba untuk menjaga pergerakan dari First Riders Eclipse. Khususnya seorang North. Yap, ini sejauh ini kalau saya lihat zonanya ke tengah berdasarkan circle yang agak ke kiri, berarti kemungkinan antara di turunan peak menuju ke arah Bima Sakti, circle terakhir, atau malah ke arah sekitaran Katulistiwa dan juga Bima Sakti. Tapi bisa jadi prediksi saya salah, namanya juga prediksi randomly. Dan oke, terlihat ada Kiki. Hati-hati Kiki, saya sudah memantau langsung coba tapping di sana. Global langsung terbuka untuk respect tentunya, tapi udah ada sebuah kekeran dari RGS yang tidak dilanjutkan tentunya. Masih ditunggu Bung Skyla. Yes, pergerakan dari Sensal Faing masih menggunakan taktik mereka default, di mana satu orang pasti bergerak ke arah peak atas. Dan kali ini ada seorang Gedai yang tentunya diutus untuk melihat ke daerah peak bawah kali ini. Ya, ini peak bawah menurut gue sebenarnya udah bakal jadi clear list banget untuk saya. Sekarang kebetulan kan si Morph-nya dia ngambil Rim 6 ya. Jadi Morph nggak bakal maksa perangin picknya, mengingat dia respect betul sama Genis Jokma, ya kan. Jadi ini malah jadi kesempatan emas sebenarnya untuk Ses, apalagi Evos tadi juga fokusnya ke Bullseye dan juga dekat-dekat Graveyard. Jadi Ses nggak punya alasan untuk tusun harusnya di awal-awal, tapi kita lihat sekarang tensinya berbelok ke arah Clock Tower dan juga Hanggar karena kebetulan MPO sudah selesai dengan Clock Tower-nya. Eko juga udah selesai dengan CPRK yang harus dia lepaskan untuk EVOS Divine. Dia akan coba ambil Hanggar dan gue cukup salut pergerakan Eko bisa recover cepet banget. Tadi berhasil ngedistract satu momen di mana Kiba knock, sisanya bener-bener langsung gerak ke arah tempat teraman dan kebetulan Hanggar nggak diambil sama FR Eclipse karena balik lagi pesawatnya tadi startnya kan dari atas. Jadi lebih cepet ke Obser ketimbang ke Hanggar. Yes, dan kali ini pergerakan dari MP Sports bakal coba untuk masuk ke daerah Bima Sakti dan harusnya saat lagi bakal bertemu dengan First Rider. Ian sudah menyadari bahwa di depannya ada teman-teman dari First Rider, seorang Ikal menjadi garda paling depan untuk mengeluarkan satu glualnya, memberikan informasi untuk teman-temannya. Ada red zone yang harus mereka hadapi kali ini dan tentunya First Riders tidak ingin mengambil resiko tersebut. Mereka bakal bermain lebih santai, mereka bakal tarik mulut sedikit agar mereka bisa mendapatkan posisi yang mungkin lebih aman lagi. Lebih aman lagi, tapi posisi mereka di sini bisa dibilang aman gak aman ya kalau misalkan mereka gak punya awareness yang bagus. Karena jujur aja nih, mereka pasti udah sadar betul, entah itu dari hasil scrim, entah itu dari hasil regular season. Ketika mereka sudah sampai di checkpoint Bima Sakti di sini, setidaknya 3 tim itu udah bakal siap saling connect, saling berjibaku untuk memberikan serangan-serangan balasan yang terjadi. Dan sekali lagi, gue melihat pergerakan dari Everstorm di sini cukup dewasa. Dia tidak tergesa-gesa kayak di awal-awal matchday mereka lumayan berapi-api untuk kontes ke arah GRC. Walaupun memang sudah sukses juga, makanya objektif mereka emang geser satu tim, mereka dapat drop zone-nya, habis itu yaudah mereka play along dan mencoba mengamankan tempat itu sebisa mungkin. Nah, kalau ngomongin mengamankan sebisa mungkin, apakah Razor bisa untuk standby, stay alive di dalam sebuah charge eye drop yang ada? Dual 2 sudah dibuka untuk respect tentunya menghindari RGS dan udah ada ini launchpad langsung digunakan untuk larikan diri.
Nice banget respect yang diberikan oleh seorang Razor melakukan double glue wall dan memberikan satu waktu untuk dia menggunakan mini launchpad-nya menuju regrouping bersama teman-temannya. Dan kali ini RRQ sudah berada di salah satu posisi yang sangat ideal untuk bertahan memasuki menit ke-6 dan di daerah Katulistiwa kali ini First Riders Eclipse cukup berdekatan. Mereka bakal berada dengan GRC dan juga Iko yang pergerakan Iko ini cukup progresif dan sangat cepat. Mereka bergerak dari arah CPR menuju ke daerah hanggar. Dan kali ini mereka sudah berada di atas Katulistiwa juga. Tapi kita harus bahan sedikit karena satu player dari First Riders sudah berhasil terpick up yaitu seorang North. Mereka bakal bermain dengan 3 player yang tersisa aja. GRC dengan 2 poin eliminasi masih cukup kuat kali ini. Ya ini gue setuju banget sama Bung Skyla. Permainan dari Iko sangat-sangat jenius, progresif sekali. Rotasi yang jarang sekali mereka lakukan di regular season. Akhirnya mereka lakukan dan eksekusinya cenderung berhasil. Mereka bukan tim yang saat ini lagi diapit sama beberapa tim dari POV yang lain. Tapi sekarang ada seorang Kapten Darkle yang sempat tersorot oleh salah satu player dari Eko yaitu Dudes. Senapannya sudah terlihat juga tadi Darkle memberikan kontribusi damage karena Dudes pun harus recover dengan medical kitnya. Terkikis perlahan tapi pasti. Tapi Eko harus tetap fokus. Apalagi kalau melihat kecenderungan zona saat ini berpihak kepada sekitaran Katulistiwa dan juga Bima Sakti Strip. Jadi kalau mereka masih terlalu fokus sama satu titik aja ini bisa jadi fatal banget karena mereka punya potensi untuk di backstep sama tim yang ada di dekat mereka. Yes, dan kali ini dengan 7 menit 30 detik game berjalan masih ada 12 tim dan juga 48 orang yang hidup yang artinya masih belum ada satu orang pun yang berhasil dieliminasi dan tidak bisa diselamatkan. Dan kalau kita lihat sesaat lagi zona kedua bakal menyempit menuju ke daerah zona ketiga. Jisven tentunya ini akan menjadi sangat menarik karena beberapa tim sudah memiliki kompon yang mereka miliki. Begitu juga dengan Onyx yang melakukan pergerakan sangat jauh dari daerah Kota Tua, bahkan dari daerah Cape Town sampai berada di daerah Plantation kali ini. Yes. Onyx sebenarnya kalau ngomongin Onyx sama kayak Bigetron jadinya. Tim yang paling rendah kansnya untuk terganggu sama pergerakan-pergerakan awal dari tim lain. Karena mereka juga drop zone-nya cukup jauh dari map gitu ya kan. Kecuali pesawat juga jauh gitu. Kecuali mereka bergerak menuju ke arah peak. Dan kali ini mereka melakukan counter rotation yang biasanya mereka coba bergerak ke daerah peak bawah. Mereka langsung bergerak ke arah utara, Pak. Exactly. Wah, dan biasanya. Ini yang gue bingung. Kenapa nggak di regular season mereka melakukan hal ini? Oke, mereka pernah gagal. Mereka pernah dipotong oleh teman-teman Iko ataupun EVOS 2 kali. Tapi secara logika, pergerakan mereka yang paling aman justru adalah bergerak ke arah utara ketimbang ke selatan. Yes. Menjadi satu pelajaran penting juga berarti jatuh bangun mereka di regular season. Apalagi kayak lumayan textbook jatuhnya kurang lebih sama KSS kayak kepik, mantau ada GD apa enggak. Abis itu tunggu di depan rumah yang ada zipline-nya, rumah sabun ya kan. Yes. Dan berharap di sana GD udah selesai sama RRQ. Tapi ternyata biasanya masih ada sampai era si Onyx ditatakin gitu. Dan kita ngomongin RRQ ternyata sudah akan berjibaku melawan teman-teman dari FR Eclipse. Saat ini sudah terlihat North sangat sigap tapi dengan Mac 10-nya apakah mungkin melawan shotgun dari seorang Abai dan juga seorang Legalot. Udah ada suara vehicle juga yang akan datang mencoba melakukan follow up. Ada sebuah Crucian Grenade atau Blue Melter lempar ke arah depan menuju ke arah North. Di sana merasakan ledakannya langsung on point menuju ke arah North di sana. Tapi di sebelah kiri harus dipastikan kondisinya aman. Abai cukup berbahaya dengan 2 glownya aja nggak bisa bertahan ternyata Bung Skyla. Apalagi Pac-Man juga akan menjadi korban selanjutnya oleh Kapten Darkle. Legalot dari kejauhan bakal coba follow up tapi terkendang dan Legalot. Tersisa Razor juga harus dihabisi oleh FR Eclipse. RRQ harus ditumbangkan di posisi ke-12 kali ini. First Riders Eclipse dengan 4 poin eliminasinya. Ada sedikit miskomunikasi gua rasa antara player dari RRQ. Karena mereka harus membagi posisinya 2-2 di kiri dan kanan. Dan pada akhirnya Abai yang ditinggalkan sendirian di pintu masuk menuju ke hanggar harus terpick off oleh salah satu player dari First Riders Eclipse. Dan kalau kita lihat zona kali ini cukup mendukung pergerakan dari Onyx Olympus dan juga teman-teman seperti JRC maupun First Riders yang sudah berada di dalam zona selanjutnya. Wah. Zona selanjutnya setidaknya udah diamankan oleh beberapa tim. Tapi Onyx sepertinya juga punya pergerakan yang cukup berani untuk langsung ambil compound. Karena tipikal dari seorang Gare adalah dia nggak mau ada di pinggiran karena bakal cenderung ditatakin. Tapi sekarang dia juga bakal ditatakin sama Abax.
Terlihat RGS juga udah di tangan dari seorang Bion. Langsung tembak-tembak terus menuju ke arah Onyx. Namun sepertinya Onyx masih berhasil bertahan. Masih berhasil bertahan dan kali ini EVOS Divine harus berpikir keras bagaimana caranya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Walaupun ada launchpad, tapi yang gua tahu pasti di daerah zona selanjutnya sudah mulai ditempati oleh beberapa tim sekaligus. Dan kalau mereka menggunakan launchpad untuk masuk, gak bakal kaget kalau mereka langsung disurprise oleh beberapa tim langsung. Yes. Terlihat ada tappingan juga datang dari arah Morph. Nah, Brianio berhasil dapetin Koja, bakal ditukar sama Mal juga. Terjadi aksi di tempat lain, tapi kita masih harus fokus dulu sama EVOS, di mana EVOS menggunakan launchpadnya. Terlihat 2-3 orang sudah terjatuh di sana. Aku butuh medkit. Tolong aku, musuh terlihat di sana. Ambos juga akan dikeker terus oleh seorang Brianio dengan M24, tapi dari belakang ada seorang super epic Bareta berhasil mendapatkan satu, tapi ternyata EVOS harus diberikan kesempatan oleh Eko dan Small. MPO juga harus dihabisi oleh Bigetron Delta. Yes, dan kali ini Iko berhasil mendapatkan 4 poin eliminasinya 3 maksud gua, dan EVOS kali ini seperti yang gua bilang, mereka ketika ada teman-teman dari Onyx yang masuk ke daerah zona selanjutnya terlebih dahulu, mereka nggak punya opsi antara lompat ke arah kanan ataupun ke arah kiri, yang dimana di sebelah kiri ada First Riders, di sebelah kanan ada Iko. Ini yang membuat mereka sedikit mati langkah, dan tentunya dengan kehilangan poin di early game ini bakal merugikan untuk EVOS Divine. Gokil. Gua ngelihat War Spotlight yang tadi, di kilas balik replay yang tadi. Jadi kerasa banget betapa besar nyali seorang Gare dan juga teman-teman dari Onyx, Itu. Olympus. Rela ditatakin sama EVOS, yang penting gue dapet compound duluan. Karena kalau Exactly. telat, pasti bakal gue yang ditatakin, gue gak bisa masuk zona, gue gak bisa dapet checkpoint selanjutnya. Itu bagus banget pergerakan dari Onyx secara nggak langsung mematikan pergerakan dari EVOS Divine. Yang sebelumnya EVOS Divine masih punya backup plan. Mereka bisa pakai yang namanya mini launchpad untuk langsung masuk ke dalam zona yang sudah ditempati oleh Olympus. Tapi kita bakal tahan sejenak, kali ini seorang Kiong berhasil mendapatkan ambil. Tapi Kiki berhasil mendapatkan seorang Gikal dari daerah atas. 1 poin eliminasi tambahan. Genesis Dogma dengan 3 poin eliminasinya, dan Y hanya tersisa sendiri kali ini. Blue Wall-nya bakal coba untuk dihancurkan, M79 diledakkan, dan ternyata masih bisa didapatkan, dan langsung ditumbangkan di posisi ke-8. Bigetron Delta di posisi ke-7. Lanjut, masih belum selesai tensinya, masih ada Solvaying yang akan berhadapan dengan Genesis Dogma. 2 orang udah digenteng, setidaknya udah terpantau, tapi dari Ses seperti akan lebih milih untuk ambil jalur rotasi selanjutnya, mengingat circle sudah berjalan. Genesis Dogma masih punya PR, langsung dihajar sama sang Kapten Darkol dari kejauhan. Tapi Ray juga akan ambil kesempatan ini untuk pundi-pundi poin eliminasi mereka, mengingat Ses masih belum mendapatkan poin eliminasi saat ini. Tapi dari kejauhan sana juga bakal ada FR yang sama struggle-nya, sama kayak Genesis Dogma. Iya, dan tentunya ini sangat menguntungkan untuk teman-teman Ses kalau mereka bakal coba untuk menahan terlebih dahulu, karena pergerakan dari Genesis Dogma mau tidak mau harus keluar, dan pada akhirnya First Riders bakal coba untuk, tapi sayangnya harus menabrak ke arah satu tower di sana, dan pada akhirnya satu player berhasil ditumbangkan, dan kali ini seorang Nord berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya. Sudah ada respect duel di sana, Kapten Darkol tidak bisa diselamatkan, begitu juga dengan seorang Lozi. Di lane sisi seorang Duos berhasil mendapatkan Faiz MKS. Yes, Faiz MKS. Seperti yang gue bilang, salah satu player yang bakalan mahal banget price-nya. Di awal season udah menunjukkan kebolehannya. Kali ini di grand final dia juga masih membuktikan tarinya. Masih bisa diandalkan, menjatuhkan beberapa player-player penting di tim First Riders Eclipse. Ada bantuan dari Iko juga dari kejauhan sana, mendapatkan keuntungan tentunya. Tapi di sisi lain, Genesis Dogma cenderung sulit untuk survive dan masuk ke zona selanjutnya, karena masih ada CS yang nunggu di balik batu besar sana. Kiki lebih milih untuk tereliminasi sama zona sampai ada Genesis Dogma can do more. Akhirnya mereka harus puas di peringkat ke-6. Sudah tumbang 5 tim yang tersisa. Tapi perlu diingat, dari FR masih ada Bung Skylar. Yes, dan kali ini Onyx sedikit kesulitan karena sang singa muda sudah mulai masuk ke daerah pertahanan mereka. Seorang Kiba berhasil mendapatkan satu player, dan pada akhirnya Onyx Olympus harus tumbang di posisi ke-5 dan menyisakan 4 tim dengan 13 orang yang hidup. Ray masih coba bertahan dari gebrakan yang diberikan oleh teman-teman dari GRC. Dan kali di FR, walaupun mereka tersisa berdua, mereka masih bisa memberikan damage yang luar biasa. Satu orang gede berhasil di take down, bahkan Jojo sudah sangat sekarat di sana. Tembak terus, seorang Jojonya pun tumbang, menyisakan 2 player dari Ses Alphaing kali di Ajispen. Mantep banget, M60 chip 1 aja itu pelurunya banyak banget untuk mengikis 2 gol yang ada sambil jongkok tentunya. Nah, 1 orang lagi menjadi korban, sisa Bara. Apakah Bara bisa selamat? Tapi perlu diingat,
Di sini 10 tim, 10 orang maksud gue yang tersisa dari 4 tim. Nah, apalagi kalau lihat GRC udah ambil posisi, Eko juga demikian. 8 poin eliminasi udah dikantongin. Nah, ada ledakan datang menuju ke arah GRC. Dudes dengan grenade-nya berhasil mengirim satu orang sampai dapat knock dan juga dikirim oleh seorang Bara. Yes, dan kali ini Sesa Alpha yang harus tumbang di posisi keempat. Seorang Dudes dengan satu granat yang mulai melemparkan ke arah dalam. Masih belum mengenai siapapun. Dudes bakal mencoba satu cobaan lagi menggunakan granatnya atau tidak, karena mereka bakal coba untuk bergerak zona 26 detik dari sekarang bakal coba untuk bergerak. Dan dari Persider seorang North dan juga Souza sudah membagi posisinya. Iko sedikit kesulitan untuk bergerak maju ke depan karena sudah diawasi oleh dua tim sekaligus kali ini. Ajis, gokil banget, ini gue suka banget positioning dari GRC, rapi banget, gak ada mistake sama sekali, disiplin mereka luar biasa. Ras bisa diandalkan, Dir juga bisa diandalkan, bursa transfer window ketiga yang cukup sukses terlihat sejak awal matches kali ini dari GRC Aphrodite. Nah, udah ada aksi yang akan dilakukan sesaat lagi, Bung Skala. Ya, satu pergerakan yang cukup baik menggunakan satu smoke untuk menghindari dari auto aim yang diberikan. Kali ini membuat Iko leluasa untuk masuk ke daerah zona selanjutnya. Granat coba dilemparkan ke daerah atas, ada Dir di sana tapi masih belum menghasilkan sama sekali. Satu granat lagi menuju seorang Ras, masih belum dapatkan apapun. Granat ketiganya membuah seorang Ras harus turun ke daerah bawah. Dan kali ini First Rider sudah mulai untuk bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya. Juga ada satu dari bonfire yang mulai diaktifkan, tapi pergerakan demi pergerakan sudah mulai dirasakan. Dos berhasil mendapatkan seorang Ras menggunakan satu granatnya di sana, bakal mendapatkan satu poin eliminasi kah atau tidak? Karena kali ini GRC hanya menyisakan 2 player aja, sementara Dos sudah berhasil mendapatkan satu poin eliminasi tambahan. 4 lawan 2, Jisman. Eko akan menjadi momennya kah di saat yang sudah semakin tersisa GRC aja kali ini. Eko Esports berhasil membuka grand final FFFL season 7 kita dengan Booyah. Congratulations for our Sia Muda Eko Esports, the first Booyah from the first round yang baru kita saksikan. Dan tentunya Eko Esports harus mengucapkan terima kasih banyak untuk EVOS Divine. Kenapa? Lu tahu kenapa nggak? Karena kalau sekiranya Eko Esports nggak diusir oleh EVOS Divine,